Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyimak. Berikut adalah keseluruhan simpulan yang akan saya paparkan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi-materi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Sebagai seorang guru yang memiliki keinginan besar untuk berbenah diri menjadi guru yang jauh lebih baik lagi, sangatlah penting bagi saya untuk menguasai kemampuan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah saya, agar saya dapat mewujudkan visi dan mencapai tujuan pendidikan seturut dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka budaya disiplin positif di sekolah akan tercipta. Budaya disiplin positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya sebatas kolaborasi antara guru dan siswa. Prakarsa perubahan yang tertuang melalui visi adalah perwujudan budaya positif yang diaplikasikan di sekolah dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari paparan pembukaan materi di depan, dapat saya simpulkan, seorang guru yang baik dan profesional harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, marilah kita bahas poin-poin konsep inti tersebut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang menggiring anak untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri dan juga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mampu mengontrol seorang individu dalam melakukan segala tindakan, dan dapat membuat murid memahami serta menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi dapat dibagi menjadi dua, yakni motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal juga bertujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa hadiah maupun imbalan berupa pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi internal merupakan motivasi dari dalam diri yang bertujuan untuk menjadi individu yang mereka inginkan dan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini. Dari kedua jenis motivasi tersebut, tentunya motivasi internal jauh lebih baik untuk ditumbuh kembangkan pada diri siswa. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan guna meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Siswa pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan peraturan tersebut dibuat? Sehingga siswa tidak hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia di balik peraturan sekolah atau peraturan kelas yang disepakati bersama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikut penjelasannya. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang melandasi perilaku murid. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. 2. Merasa dicintai atau love and belonging. 3. Kebutuhan kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. 5. Penguasaan atau power. Seluruh perbuatan dan tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yakni memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Dan sebaliknya, saat kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Dari pemaparan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bila seseorang murid melakukan pelanggaran dan menunjukkan perilaku yang buruk, hal tersebut merupakan bentuk respon dari adanya 5 kebutuhan dasar yang terabaikan dan tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Yang kelima, posisi kontrol. Berikut penjelasannya. Posisi kontrol yang dimiliki seorang guru meliputi 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru berperan sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada murid. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut penjelasannya. Menjalankan peran sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah, segitiga restitusi adalah pedoman yang menjadi landasan seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Adapun tahapan penyelesaian masalah melalui penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan berikut, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, saya akan mencoba merangkai koneksi antar materi-materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berikut pemaparannya. Koneksi pertama. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yakni pendidikan yang berpihak pada murid
dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Koneksi berikutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi yang melibatkan seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Koneksi selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut jawaban saya. Semua pengetahuan pada modul 1.4 menarik perhatian saya dan menumbuhkan pemahaman-pemahaman yang baru. Namun, satu hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 1.4 ini, saya berpikir bahwa dengan memberikan penghargaan, mampu memberikan dorongan bagi siswa untuk mengikuti instruksi saya ataupun agar siswa lebih giat belajar. Namun, kenyataannya penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seseorang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Selain itu, penghargaan juga dapat merusak suatu hubungan. Refleksi pemahaman kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Berikut refleksi saya. Mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini saya belajar bahwa kontrol diri itu kita sendirilah yang mampu mengendalikan, bukan orang lain. Dan terkait pemikiran lama saya tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ternyata hal ini salah. Yang benar adalah setiap perilaku memiliki tujuan. Dari 2 poin disiplin positif ini, saya merubah cara pikir saya yang semula lebih mudah menyalahkan keadaan maupun personal individu menjadi sosok yang lebih positif dengan menggunakan pola pikir thinking slow, menelaah dengan seksama setiap peristiwa bahwasannya diri saya sendirilah yang memegang kontrol atas apa yang harus saya pikirkan dan lakukan. Kemudian saya juga mengaitkan dengan kalimat dalam teori kontrol yang mengungkapkan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Dari sini sekarang saya lebih bijak dalam menyikapi setiap peristiwa, baik yang berhubungan dengan diri saya sendiri, siswa, teman sejawat, maupun dengan lingkungan di mana saya bersinggungan. Refleksi pemahaman ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Berikut refleksi saya. Penerapan konsep inti pada poin terakhir, yakni penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai guru yang diberi tambahan tugas menjadi seksi kesiswaan, tentunya banyak sekali problem-problem siswa yang saya hadapi. Dan penanganan masalah pada siswa yang saya hadapi, saya mengaplikasikan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, sekarang saya lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan siswa. Dan yang terpenting,
Dari segitiga restitusi ini, saya mampu menghasilkan siswa-siswa hebat yang telah belajar dari kesalahan yang mereka buat. Refleksi pemahaman keempat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Berikut refleksi saya. Saya merasa sangat tercerahkan. Dengan segala nilai-nilai yang terkandung dalam budaya positif, saya merasa punya pedoman, semakin yakin dan juga memahami bahwa segala perilaku adalah bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar. Dan bila seseorang murid melakukan pelanggaran serta menunjukkan perilaku buruk, hal tersebut merupakan bentuk respon dari adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Adalah tugas saya sebagai guru untuk mencari tahu kebutuhan apa sebenarnya yang membuat siswa saya bermasalah, untuk kemudian saya mencari solusi penyelesaian masalahnya. Refleksi pemahaman kelima. Menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Berikut refleksi saya. Hal yang sudah baik adalah tentang penerapan kesepakatan kelas di awal tahun ajaran. Kegiatan ini selalu saya terapkan setiap memulai tahun ajaran baru dan sangat efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Namun, ini saya paham. Hal yang harus saya perbaiki adalah merubah kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Karena pada hakikatnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa dia paham apa makna yang terkandung sebenarnya. Refleksi pemahaman keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya selalu mengambil posisi kontrol guru sebagai si pembuat merasa bersalah dan juga posisi penghukum. Perasaan saya saat itu, dulu saya merasa posisi kontrol ini adalah jalan yang paling cepat dan efektif untuk saya dalam menegakkan disiplin pada murid. Namun, kini saya sadar bahwa cara tersebut memang berhasil. Namun yang tumbuh bukanlah disiplin positif, melainkan disiplin yang bersifat sementara karena adanya motivasi eksternal pada siswa, yakni takut mendapatkan hukuman. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya memutuskan untuk mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari posisi kontrol ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Siswa lebih percaya dan terbuka dengan saya. Selain itu, yang lebih penting lagi dari posisi kontrol manajer ini, siswa menjadi lebih percaya diri dan belajar banyak dari kesalahan yang mereka buat sebagai pembelajaran mereka untuk masa depan. Refleksi pemahaman ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Berikut refleksi saya. Pernah dan sering, bahkan hampir di setiap kasus. Namun belum secara sempurna, runut, dan sistematis. Penyelesaian masalah saya dulu masih sering mengabaikan tahapan menanyakan keyakinan. Jadi permasalahan siswa saya anggap selesai saat siswa menyadari kesalahan mereka tanpa adanya refleksi untuk perbaikan ke depannya dengan menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan universal kepada siswa yang menghadapi masalah. Refleksi pemahaman ke-8.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Berikut refleksi dari saya. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah penguatan nilai kolaborasi yang perlu dijalin antara warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan juga orang tua siswa. Karena penerapan budaya positif mustahil tercipta hanya di sekolah saja tanpa adanya kerjasama penerapan dan pemantauan budaya positif di lingkungan rumah siswa, sehingga dapat tercipta budaya positif yang kekal dan mengakar dalam perilaku siswa kapanpun dan dimanapun siswa berada. Demikianlah keseluruhan pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat saya sajikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, budaya positif.